sikap suami istri dan anak dalam keluarga. Kita akan menerima firman Tuhan 3 kali minggu ini tentang keluarga, ya, supaya kita mengerti bagaimana keluarga Kristen itu, rumah tangga Kristen itu seperti apa. Jadi kita beda dengan keluarga orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi keluarga seberang. Tahu nggak keluarga seberang? Anessa, ke sana dulu anakku, sana dulu buruku, jangan di situ, bawa keluar. Oh, ya. Jadi keluarga Kristen itu tidak sama dengan keluarga agama seberang, agama Islam. Tahu nggak? Mereka itu bisa punya banyak istri. Karena apa? Karena Muhammad 7 istrinya. Muhammad itu 7 istrinya. Bayangkan. Makanya mereka meniru Muhammad. Mereka meniru itu. Mereka bisa banyak istri. Kita tidak boleh seperti itu. Tuhan mengatakan dalam keluarga Kristen itu adalah monogami, 1 istri 1 suami. Bukan poligami. Bukan. Poligami itu banyak. Mono 1. Itu Tuhan mengajarkan. Mereka itu banyak istri, banyak suami. Itu namanya perzinahan. Keluarga Kristen itu adalah keluarga 1. Jadi kalau seorang istri, seorang laki-laki dan perempuan menikah, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Gitu. Dia akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa itu? Orang tua tidak boleh ikut campur lagi kalau sudah anaknya menikah. Pihak laki-laki dan perempuan boleh. Karena mereka sudah berkeluarga. Kecuali mereka anak kita itu berkeluarga. Baik laki-laki dan perempuan. Orang tua bisa ikut campur tangan. Ternyata apa? Tuhan bilang apa? Dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Orang tua nggak boleh campur tangan. Nggak boleh mengatur keluarga anaknya lagi. Nggak boleh. Siapa yang mengatur? Karena Tuhan mengatakan kepala keluarga adalah suami, bukan istri. Istri adalah penolong. Itu dia. Jadi nggak boleh lagi. Orang tua apa? Orang tua cuma memberi nasihat. Memberi nasihat yang benar. Kalau nggak benar nggak bisa diterima seorang anak. Nggak boleh. Harus yang benar. Penasehat, memberi saran. Itu dia. Memberi saran. Orang tua itu memberi saran kepada anaknya. Memberi nasihat. Tapi nasihat harus saran yang benar. Kalau tidak benar, nggak usah terima. Itu. Jadi kita akan melihat bagaimana sikap suami, bagaimana sikap istri dan anak kepada orang tua. Tapi kita akan belajar pada hari ini bagaimana sikap istri kepada suaminya. Itu dia. Dan ke keluarga Kristen itu tidak ada perceraian. Dalam firman Tuhan dalam Matius, pernikahan itu sudah 1. Istri itu 1 tubuh dengan suaminya. Istrinya itu adalah tubuhnya, suaminya itu adalah tubuhnya. Jadi ada 3 bagian suami istri itu. 1 jiwa. 1 jiwa, perasaan dan kehendak. Yang kedua, suami istri adalah 1 tubuh. Makanya mesti melahirkan seorang anak. Tubuhnya itu adalah milik suaminya, tubuh istri itu milik suaminya, tubuh suami itu milik istrinya. Itu dia. Yang ketiga, 1 roh. Artinya apa? 1 Tuhan. Jadi nggak boleh suami istri beda Tuhan, nggak boleh beda agama, nggak boleh. Harus 1 di dalam Tuhan. Kan ada begitu ya, suami istri Islam, suaminya Kristen, tidak bisa, boleh. Harus 1 roh. Haleluya, amin. 1 roh, 1 jiwa itu seperasaan, 1 jiwa itu sepikiran, sehati, sepikir, sejiwa. Itu dia. Tapi kalau 1 tubuh, tubuhmu itu adalah milik istrimu, tubuhmu itu. Karena kita bukan 2 lagi. Pernikahan Kristen itu tidak menjadi 2. 1 tambah 1 bukan 2.
istri dan suami. Kalau kita menikah kan, itu kan dua sebenarnya. Tapi dalam pernikahan Kristen, dalam firman Tuhan satu. Satu itu. Tidak dua. Satu daging di dalam Tuhan. Maka akan Tuhan bilang bercuculah dan bertambah banyaklah. Ketika mereka menikah, kawin. Gitu. Satu roh harus satu Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau dua Tuhan, bagaimana seorang orang tua mengajarkan iman? Satu mengajarkan ini tidak bisa. Anak-anak akan terlantar. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Haleluya. Sudah dapat tapi bisa di sacrifice. Scripture ya. Scripture. Kolose pasal yang ketiga 18 sampai 22. Ya, tidak bawa Alkitab bisa nanti dilihat di LCD ya. Haleluya. Sudah dapat Bapak Saudara? Amin. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 18, Bapak baca ayat 20. Saya akan baca sedemikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Kasar terhadap dia. Ayat 21 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita lompat dulu, kita mundur dulu dalam Efesus. Efesus Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Kita mundur sejenak. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 33. Kita baca bergantian ya. Kita mundur sejenak. Sudah dapat Bapak Ibu? Mundur. Alkitabnya di Perjanjian Baru. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 33 nanti ya. Kita baca bergantian. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah? Amin. Efesus mundur sedikit dari Filipi. Dari tadi kalau itu mundur ya. Sudah dapat? Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 22, 23. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Kristus dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti ibunya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 9. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasihinya sama seperti Kristus telah mengasihi. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu sendiri
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini tentang ayat pernikahan Kristen, keluarga Kristen. Bahkan di dalam Matius dikatakan perceraian tidak ada dalam keluarga Kristen. Tidak ada. Perpisahan dan perceraian tidak boleh. Selain maut yang memisahkan. Tahu maut? Selain kematian. Itu yang bisa memisahkan. Mati istrinya, mati suaminya, boleh dia menikah. Tapi kalau istrinya masih hidup, suaminya masih hidup, menikah dia, itu namanya perzinahan. Itu namanya perzinahan. Tuhan bilang apa? Selain maut yang memisahkan, harus kematian. Tidak boleh lagi istri menikah kalau suami masih hidup, tidak boleh. Kecuali istrinya sudah mati, bisa dia menikah. Atau suaminya sudah meninggal, bisa dia menikah. Tapi kalau masih hidup, kalau sudah dinikahkan dari satu tubuh, jiwa dan roh, kalau dia menikah lagi, itu namanya perzinahan. Makanya agama seberang itu begitu. Mereka bisa banyak istri, banyak suami. Satu aja nggak bisa diurus, apalagi banyak. Coba bayangkan. Satu aja istrinya nggak bisa diurus, apalagi banyak. Mana bisa mengurusnya, mana bisa mengaturnya. Makanya Tuhan bilang apa? Pernikahan Kristen itu monogami. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana sikap istri kepada suami? Ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dikatakan tadi di dalam Kolose itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Dan itulah yang indah. Ternyata bagaimana? Yang pertama itulah bagaimana Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Sikap istri itu harus tunduk kepada suaminya. Tunduk. Istri itu bukan penandu. Istri itu bukan perorong. Bukan perongrong. Bukan. Istri itu harus tunduk kepada suaminya. Kenapa? Karena suami adalah kepala. Dikatakan dalam Efesus, sebagaimana Kristus adalah kepala, demikianlah suami kepala dari istrinya. Jemaat adalah kepalanya adalah Tuhan. Jadi suami itu adalah kepala keluarga, bukan istri yang menjadi kepala keluarga. Bukan istri menjadi kepala dalam keluarga rumah tangga. Siapa? Suaminya. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan. Sekarang banyak orang keluarga, sekalipun keluarga Kristen, banyak kulihat istrinya menjadi kepala dalam keluarga. Ini melanggar firman. Sekalipun suami itu lebih rendah pendidikannya dari istrinya, tidak boleh mengatur-ngatur. Tidak boleh dia yang mengatur kepala keluarga. Atau sekalipun status lebih tinggi istrinya, lebih tinggi pendidikannya dari suaminya, tidak boleh. Harus tetap kepala itu adalah suami. Kalau Tuhan bilang di sini apa? Itu adalah suatu keharusan. Istri itu harus tunduk. Haleluya, amin. Tunduk gak istrinya ini kepada suaminya di sini? Harus tunduk. Haleluya, amin. Bukan penandu, bukan perongrong. Nah, ini. Sekalipun istri itu lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, mendapatkan hasil, income, penghasilan, tidak boleh suka-suka istri mengatur suami. Tidak boleh. Dia harus tunduk. Karena Tuhan yang bilang. Tuhan nggak bilang menjadi kepala keluarga adalah istri. Tidak boleh. Suaminya. Amin. Haleluya. Jangan sampai ada istri mengatur suaminya di sini. Tidak boleh. Sayang, masak nasi ini. Sayang, masak tes ini. Cuci piring ini. Wah. Sapu rumah ini.
Gak boleh. Itu tugas seorang istri. Tuhan bilang apa tugas suami itu? Tugas suami itu adalah memimpin keluarga sebagai imam. Tahu imam? Sebagai nabi dan raja. Ada tiga tugas suami itu. Ada tiga tugas suami. Tugas suami itu sebagai raja. Raja itu adalah memimpin kepala keluarga. Apapun keputusan dalam keluarga, suami yang memutuskan. Istri boleh memberi saran. Mereka musyawarah dan memberi saran. Istri dan suami yang memutuskan. Itu sebagai raja yang memimpin keluarga itu, yang mengatur keluarga itu raja. Suami. Yang kedua, suami itu sebagai apa? Sebagai imam. Imam itu apa artinya? Membawa keluarganya percaya kepada Tuhan. Suami itu harus membawa istri dan anak-anaknya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Membawa istri dan anaknya mengenal Tuhan. Itu tugas suami. Membawa seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya harus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Itu imam. Dia harus mengajarkan kebenaran. Mengenal siapa Tuhan yang benar. Mengajak seluruh isi keluarga. Sebagai nabi, apa itu nabi? Seorang suami, dia harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada istri dan anak-anak. Itu nabi. Menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman. Itu sebagai suami. Tadi sebagai raja itu apa? Dia harus mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Itu suami. Itu raja tadi saya lupa mengungkapkannya. Sebagai raja bukan hanya memimpin, tapi tanggung jawab suami itu mencukupkan kebutuhan keluarga. Sekarang kan banyak istri yang mencari uang kan? Ya puji Tuhan, tidak masalah. Istri yang mencari uang atau istrinya lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi penghasilannya, tidak masalah. Tetapi yang tetap raja adalah suaminya. Haleluya. Amin. Coba ngomong sama istrinya, kita harus tunduk kepada suaminya, suami kita. Haleluya. Amin. Sekarang kalau dia lebih tinggi, lebih jago, lebih pintar, suka-sukanya mengatur suaminya. Gak boleh Pak. Kita melanggar firman. Gak boleh. Ngomong suka-sukanya. Gak boleh. Jadi terbalik. Ketika kata firman Tuhan, hai suami jangan kasar kepada istrimu. Sekarang yang kasar istrinya. Coba bayangkan. Gak boleh. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus menghormati suami kita. Haleluya. Amin. Seorang istri itu tunduk kepada suaminya. Bukan penandu. Bukan perongrong. Seorang istri yang tunduk kepada suaminya, dia tidak akan mau menjelekkan suaminya di depan orang. Itu yang tunduk dan menghormati suaminya. Dia tidak akan pernah dan tidak mau menjelekkan suaminya di depan umum. Tidak akan pernah. Karena dia menghormati suaminya. Itu artinya tunduk. Dia tidak akan pernah memburu-burukan kelemahan, kejelekan daripada suaminya itu di depan orang lain, di depan orang ramai. Dia akan menutup rahasia. Itu tandanya dia menghormati suaminya. Haleluya, amin. Istri tidak ada di sini begitu ya. Haleluya. Tidak akan ada itu di sini, di sana sini ada itu. Tidak boleh para susah. Dibeberkannya, sono dosa mbah, sono cenat-cenat. Itu keburukanmu. Kalau seorang istri menjelekkan suaminya di depan orang lain, menjelekkannya diri sendiri itu. Karena istri ada satu. Kelemahan istrinya itu kelemahan suaminya. Gitu. Haleluya. Amin. Jangan ada di sini istri menjelekkan suaminya di arisan.
Tidak boleh begitu, saudara ya. Tidak boleh di pesta. Mau bebas penyakian, tidak boleh. Kita harus ceritakan kebaikannya. Haleluya. Demikian juga suami juga harus mengasihi istrinya. Tidak boleh juga dia menjelekkan, menceritakan kelemahan istrinya ke orang lain. Suami juga begitu loh, bukan hanya istri. Itu artinya mengasihi istri. Tidak boleh suami menjelekkan, menceritakan keburukan daripada suami istrinya di depan umum. Tidak boleh. Itu tidak mengasihi istrinya. Tapi di sini nggak ada ya, amin, haleluya. Di sana sini ada, itu tidak mengaku. Nggak boleh. Orang-orang seberang begitu, bangga dia, jelek-jelekkan istrinya supaya dia menikah lagi. Nggak boleh, Bapak. Tidak boleh. Seorang istri itu tunduk kepada suaminya, apalagi dia tidak boleh memarahi suaminya di depan anak-anak. Tidak boleh. Harus di kamar berdua, di situ berantem. Tidak boleh tahu anak-anak kita. Haleluya. Tidak boleh. Tentunya karena suami istri pasti ada berantemnya, pasti ada selisih paham. Bayangkanlah menyatukan dua pribadi menjadi satu itu nggak gampang. Sifat suami begini, sifat istri begini, menyatukan ini tidak gampang, tidak mudah. Tetapi apa? Harus dengan kerendahan hati. Hati yang merendah diri suami istri. Saling mengenal pribadi lepas pribadi. Itu namanya tunduk kepada suaminya. Jangan boleh Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada keluarga Kristen seperti itu. Haleluya. Amin. Kita harus tunduk dan taat sebagaimana Kristus taat kepada Tuhan Allah. Demikian juga seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk itu artinya apa? Taat, setia, tidak menanduk, tidak berontak. Dalam bahasa Yunani dikatakan hupotaso. Hupotaso itu merendahkan diri, tunduk. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah seorang istri tunduk kepada suaminya ketika suaminya itu kasar sama dia? Atau katakanlah suaminya itu tidak bertobat, suaminya itu tidak bertobat, tidak mengenal Tuhan. Seorang suami mukul istrinya, kasar, menendang sini sana dan sini seperti bola. Apakah istri tunduk? Apakah istri itu taat dan tunduk kepada suaminya? Karena tadi kepala adalah suami. Suami menjadi kepala, tetapi suaminya itu tidak menjadi imam, tidak menjadi raja, tidak menjadi nabi dalam keluarga itu. Apakah istri tunduk? Tetap harus tunduk. Haleluya. Amin. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa iman yang beriman itu akan menyelamatkan iman yang satu. Contoh, tahu yang di Medan itu jadi pendeta sekarang, penyanyi itu orang Batak, Jet Marpau. Terdahulu Jet Marpau jadi pendeta GB sekarang di Medan. Dia sebelum pendeta bersaksi, dia kasar sama istrinya, ditendang sini, berjudi, berzina. Tetapi istrinya tetap melakukan yang baik, yang benar. Pulang dari sana, malam itu dia selalu menyediakan, ini Bapak, ini saya, makanan ini. Dia selalu berbuat baik. Dia ditendang berbuat baik terus. Tahu apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan seperti yang lakukan suaminya. Tidur malam di depan tangan. Tuhan Yesus
berkati suamiku ini, berikan dia pertobatan, biar dia mengasihiku. Tapi pas tidur nyenyak. Kalau masih belum tidur, apain kau dua-duakan saya? Sok kudus kau. Tendang itu. Pas sudah nyenyak, ngorok. Didoakan tiap malam. Ternyata hasil dua istri mengubah suaminya. Dan dia bertobat dan minta maaf kepada istrinya. Dan tidak mengulangi lagi, sekarang menjadi ini. Haleluya. Begitu. Tetap tunduk. Karena kelakuan daripada istri inilah maka suaminya diselamatkan. Ada lagi aktor film laga tapi sudah meninggal, Afif Bangun. Kenal Afif Bangun? Film laga yang dulu-dulu itu jadul, yang kawannya Billy Prima. Kalau main film itu juga bertobat karena kelakuan daripada istrinya. Sama juga, kasar, main perempuan, ditendang sini istrinya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia selalu tunduk dan taat kepada suaminya. Ketika suami lihat, waduh istri ini sekali begitu jahat aku, dia selalu baik buat saya. Sama seperti kasusnya, sudah tidur nyenyak, didoakan. Didoakan terus suaminya ini, didoakan. Jangan suamiku ini. Tahu apa? Ketika ayo beribadah, sama-sama beribadah suami istri. Ketika khotbah tentang suami istri, nangis sampai bangun di depan. Dan dia langsung datang tersungkur di depan istrinya, minta maaf aku salah. Sejak itu dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Haleluya, amin. Itu dia. Mari kita buka dulu Amsal. Amsal pasal 31. Di perjanjian lama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal 31 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Bapak Saudara, dikatakan di sini. Atau dari ayat 11, istri yang cakap. Pujian kepada istri yang cakap. Dikatakan 10, Pak. Saya baca 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ternyata istri yang cakap itu, dia itu dipercaya suaminya. Istri yang taat dan tunduk itu dipercaya suaminya. Dia bisa menyimpan rahasia. Istri yang taat Tuhan itu, istri yang cakap itu adalah dia bisa dipercaya suaminya. Dia bisa menyimpan rahasia keluarga. Dia tidak bisa membibirkan rahasia keluarga suami istri kepada orang lain. Tidak boleh. Apalagi masalah hubungan biologis, tidak boleh. Haleluya. Haram namanya. Haram. Saya sedih sekali ketika saya mendengar anak kami Andri. Aduh, saya sedih. Sedih sekali saya. Tidak menjaga kekudusan. Dalam pergaulan harus menjaga. Suami istri harus menjaga kekudusan. Bisa dipercaya oleh suaminya. Istri itu bisa dipercaya dalam hal apa? Keuangan juga harus bisa dipercaya dalam hal keuangan. Karena istri yang memegang puro-puro. Istri itu yang memegang puro-puro. Tahu puro-puro deh? Jadi dia harus dipercaya dalam hal keuangan. Baik kecil mau besar harus bisa dipercaya. Contoh, mau kasih kepada mertua harus komunikasi. Suami istri, jadi kita lihat tuh mertua tahu. Jangan mertua tangan. Pro suami lihat tuh bapaknya. Pro istri lihat tuh makna. Nggak boleh. Harus komunikasi. Nah sama terlibat tuh mertua bawa. Karena mata lihat tuh mertua terhulu. Harus. Itu namanya dipercaya dalam keuangan.
Dan boleh martabat-martabat. Itu namanya istri yang tunduk kepada suaminya. Nah, boleh. Contoh kita membantu orang lain, menolong orang lain, komunikasi. Haleluya, amin. Karena kita satu dalam Tuhan. Tidak boleh martabat-martabat. Nah, sobat boleh tapi tak ada berbeda. Jangan saudara. Nanti jadi berbeda kan? Gara-gara hal uang. Tidak boleh. Harus sepakat suami istri. Bahkan dikatakan di sini ayat 11, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Wow. Jadi istri yang tunduk itu kepada suaminya, dia berbuat baik kepada suaminya, bukan berbuat jahat. Dia melakukan yang baik. Contoh, istri yang baik itu apa? Dari saya katakan tidak menjelekkan kelemahan kekurangan suaminya kepada orang lain. Yang kedua, istri yang baik itu dia selalu mendoakan suaminya. Haleluya. Ison haro kainat-kainat tamen ber suamina. Ber suamina kamar minggu. Lo hormati. Lo halo baudi. Ini tu suamina. Lo mak lo kolai rotar minggu tabla misi. Enak kasaran. Tak boleh saudara. Doakan suamimu. Haleluya. Tuhan, suamiku ini jarang sekali berdoa, jarang sekali beribadah ini. Suamiku ini aduh kasar, suamiku ini ada doakan terus. Tanpa pengaduannya kepada Tuhan, dia berbuat baik. Haleluya. Sekalipun apa yang lakukan suami selalu berbuat baik. Yang ketiga, seorang istri yang baik itu dia tidak pernah mengingat dosa masa lalu suaminya. Haleluya. Contoh, mungkin suaminya itu sebelum jadi mereka playboy. Mungkin suaminya itu sudah pernah menikah sebelum kepada dia. Tapi ternyata itu bukan itu jodohnya dikasih Tuhan, harus kisah saya. Suami yang baik, dia tidak ingat lagi kelemahan kekurangan masa lalu. Haleluya. Sama juga suami juga tidak boleh. Ada juga perempuan ternyata dia dulu sebelum menikah kepada suami juga seperti itu kan. Dia sudah pacaran ke sana ke sini, sudah melakukan ini dan itu, ternyata bukan jadi ke situ, ternyata kepada suaminya ini yang dikasih Tuhan. Dia harus melupakan masalah. Haleluya. Jangan mengingat-ingat. Itu istri yang baik. Jangan ingat lagi mantanmu. Haleluya, amin. Jangan hubungi lagi mantanmu. Mantan pacarmu. Mantan pacar kan. Contohnya kan. Lagi. Ini bukan itu dikasih Tuhan. Inilah suamimu. Kekasih jiwamu. Suamimu yang tampan. Istrimu yang cantik di dunia. Haleluya, amin. Jangan ada seorang suami udah dilihat suaminya makin lama makin berkerut, bukan suami yang tampan lagi. Memang itu lumrah kan, makin tua makin berkerut, makin beno, makin cilik bikin video dan MSB. Tapi harus kita puji seorang istri yang takut Tuhan. Inilah suamiku yang ganteng, sekalipun kumison ubeno, sekalipun botak. Haleluya. Inilah suamiku yang ganteng sampai kakek dan nenek. Itu istri yang baik. Haleluya. Baik hati namanya itu. Haleluya. Itu istri yang baik itu. Dia tidak mengingat dosa masa lalu. Ini. Bahkan dikatakan dari sini istri yang baik itu apa? Ia mencari bulu domba dan ramai dan senang bekerja dengan tangannya. Ternyata istri yang baik itu, yang tunduk dan taat kepada suaminya itu, dia rajin, bukan malas. Wow, Tuhan bilang apa di sini di dalam Amsal? Dia rajin, senang bekerja, bukan pemalas. Rajin tangannya. Kalau seorang istri pemalas, alah. Contohnya, Honda mudu, bahan mati. Kalau pemalas, amalan.
Dikatakan di sini di Amsal, seorang istri yang baik hati itu di ayat 15. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Bayangkan, untuk suami dan anak-anaknya. Bangun, dia bangun pagi masih malam. Coba bayangkan, bangun pagi masih malam. Dia tidak bangun jam 7, tidak bangun jam 6 pagi, bukan. Dia bangun masih malam, jam 4, jam 5 sudah bangun menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Itu istri. Pak Yakob bilang apa? Molo ada orang yang tak bangun jam 7, jam 6, atau mana nak? Mama, aku masih sekolah. Oh berdua, betul sih, betul. Orang mana mari dia rumah, mana rumah? Dan jauh. Itu istri tidak melihat. Ya sudah membereskan semua. Haleluya. Ada seorang istri kiasnya deh. Istri malu pak suaminya. Suaminya. Saya bilang apa? Iya, suaminya masih tidur kayaknya dia sudah bangun untuk menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak. Jangan sampai terbalik. Kalau ini istri yang tidak tunduk itu, suaminya yang berdua tiap orang. Tuhan bilang itu bukan istri yang takut Tuhan, bukan istri yang cakap lebih pernah. Haleluya, amin. Itu istri, dia rajin. Maka dikatakan di sini ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanan. Dia rajin dan diberkati Tuhan, menyediakan makanan, diberkati Tuhan. Haleluya. Bukan pemalas. Seorang istri itu, dia menyediakan makanan di rumahnya. Itu istri yang tunduk kepada suaminya, yang taat kepada suaminya. Dia yang mengatur. Contohnya kalau di rumah tangga, kecuali istrinya sudah sakit, siapa yang turun tangan? Ya suaminya lah yang masak, ya kan? Sudah sakit istrinya, nggak mau lagi masak suami. Ini suami yang kasar namanya. Istrinya sudah sakit, menderita. Siapa yang menyediakan makanan di rumahnya? Suaminya masak. Haleluya. Menyediakan makanan minum untuk anak-anak suamilah, karena istri sedang sakit. Istrinya sedang sakit. Begitu. Haleluya. Jangan sampai terbalik. Tidak sakit ungkang-ungkang kaki di sana ngatur suami. Bapak di sipulan dia. Baju mata ibu. Udah goyang-goyang kaki nanti. Banyak pitai. Wah, cuci piring. Cuci lagi tuh. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak bisa. Itu bukan tunduk namanya. Dan juga suami tidak boleh karidu di ladangan, tidak boleh paksakan. Juga suami itu adalah yang mencukupkan kebutuhan keluarga. Haleluya. Kalau di rumah itu tugas istri. Dijaga, sudah pasti. Orang mau cerita kan, Roma suami udah, suami ini ngomong gini, dia berantem sama istrinya. Aduh capek aku. Kerja. Roh dia bisa tahu sudah semangat sini mau dong. Nah, suami dong. Akhirnya itu aku capek. Pulang kerja, datanglah istri. Kalau begitu kita gantian. Aku yang kerja, kamu di rumah. Dia begitulah. Nah, siap ini suami dong. Ternyata apa? Istrinya kerja, suaminya apa? Pagi-pagi bangun, sudah masak, sudah mandikan anak, sudah jemput anak, sudah nyapu rumah, ngepel, masak. Itu kerja berat itu, saudara. Kalau suami harus menghargai itu kerja berat. Tiba-tiba jam 12 jemput anak lagi suaminya. Dulu nggak pernah lakukan begitu. Dia hanya kerja di kantor, di perusahaan. Pulang suaminya kos-kosan duduk di kursi. Lalu istriku, ternyata aku salah. Kenapa?
Saya pikir susah sih. Saya pikir gampang yang di rumah itu. Ternyata capek juga, susah sama seperti di luar. Aduh, gak apa-apa lah, kamu di rumah aja. Aku lah yang kerja. Coba bayangkan. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya. Di rumah itu kerja. Haleluya. Ngurus anak itu gak gampang. Ngurus anak itu gak gampang. Menyekolakan, mencuci piring, ngapel, itu harus dihargai suami. Masa itu capek juga. Haleluya. Nyuci juga capek. Seorang suami harus menghargai, mengasihi istrinya. Haleluya. Ini bahkan dikatakan dari sini, dia bangun sebelum ayam berkokok. Bayangkanlah itu, sebelum ayam masih malam, dia sudah menyediakan makanan dan minuman untuk seisi rumahnya. Siapa itu seisi rumahnya? Suami dan anak-anaknya. Begitu istri yang bijaksana itu. Bahkan dikatakan lagi di sini, ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan hasil tangannya kebun dan anggurnya. Ternyata seorang istri itu pintar menabung. Istri yang bijaksana itu pintar menabung, bukan tukang boros. Yes, pintar menabung, pintar, suka menabung, bukan sel besar, jual orang besar beli diskon, langsung belanja. Ternyata dia pintar sekali menabung. Haleluya, amin. Pintar menabung, makanya sampai dia bisa beli ladang dikatakan di sini. Dia bisa beli dari hasil tabungannya beli ladang. Itulah istri yang bijaksana itu. Istri yang takut Tuhan itu. Dia bisa mengelola keuangan, pintar menabung. Istri yang bijaksana itu bisa mengelola dengan baik. Contoh, Pak Yakob bilang apa? Dia sudah meninggal ya. Istri yang baik hati itu apa? Dia bisa membuat makanan enak di rumahnya. Contoh, singkong aja ya, dia buat tempe. Dia buat tape. Dia buat singkong goreng. Dia buat apa lagi? Goreng-gorengan. Ada saya singkong harus beli. Dibuat pul-pul lap-lap di singkong. Dibuat gorengan, dibuat tape. Rame banget ini semua, ternyata singkong semua. Enak. Kreatif. Haleluya. Dia tahu nanti ini beli ini dan beli itu. Makanya nggak boleh suami mencampuri keuangan rumah tangga itu. Istri bijaksana tahu itu. Untuk pilih kebutuhan bulan ini 4 son, 8 son, botos deh. Manhoron. Suami itu tinggal nyeh kasih. Haleluya, amin. Itu dia sudah tahu mengatur keuangan itu. Apalagi menabung. Sampai kaget sama suami. Wih, ini luar biasa. Istri yang takut Tuhan. Haleluya. Begitu. Jangan arang diskon deh. Sel. Tuhor. Eka matu onan. Beta matu san. Pak King bilang apa? Istri itu senang sekali kalau diajak ke mall. Itu tempat rekreasi. Istri itu kalau ke mall, dia tahu tanpa menoleh 200%, apalagi seperti 200% nombor. Bisa tahu dia di mana baju-baju, sepatu, na diskon di bawah. Contoh kalau seorang istri pergi belanja, itu ada yang tidak dipikirkan bisa dibeli. Yang tidak diinginkan dibeli. Kalau suami beda, fokus. Contoh beli sepatu. Beli fokus. Tapi kalau istri tanpa menoleh 100% dia tahu di mana tempat-tempat yang menarik. Itu kelebihannya. Dia tahu. Tapi kalau boros habis sudah semua. Jangan saudara. Haleluya. Istri yang baik hati itu bisa menghemat. Coba enggak, istri itu dia bisa itu belanja sambil telepon, bisa. Berapa itu? Inang, begini. Bisa menawar sambil telepon. Suami mana bisa begitu? Fokus satu. Bayangkan istri itu bisa sambil masak, sambil menggosok,
Bisa. Dalam waktu yang sama. Itu istri yang sana. Bisa. Menggosok. Bisa. Masak. Bisa. Dalam waktu yang sama. Coba suami, mana bisa itu? Sambil menggoreng, menggosok, mosok salah satu. Bisa. Mana gosokan nama bejuna, mosok. Ya bisa. Tapi yang istri, bisa itu. Sambil mandikan anak, menggoreng. Ayo aku. Ayo pakai baju. Bisa. Dalam waktu yang sama. Justru kadang-kadang karena inilah ada istri tidak tunduk suaminya. Karena apa? Lebih hebat dari itu. Lebih hebat aku. Suamiku nggak bisa mengerjakan 3-2 dalam 1 jam yang sama. Makanya dia nggak tunduk. Aku lebih hebat kata istri. Makanya dia nggak tunduk. Tidak boleh. Haleluya. Istri itu bisa. Suami mana bisa itu. Sambil masak, sambil menggoreng ikan, dia bisa cuci piring, bisa menggosok, bisa menyapu. Kalau suami fokus dulu, fokus, habiskan dulu. Makanya kalau menawar di pasar bisa sambil telepon. Halo dia, ini yang murah, maraton dulu sih. Jadi kan leburu sorot, aku kurangi macam apa? Oh dia, bunyi. Bisa. Kalau laki-laki mana bisa itu? Pasti berantakan satu. Berantakan. Banyak istri tidak tunduk kepada suaminya karena merasa begini hebat dia. Pak suami seorang tahu seorangnya dia bilang itu. Salah. Haleluya. Dikatakan tadi di sini di ayat Amsal 31 ayat 29. Banyak wanita tapi tidak berbuat baik, tetapi aku melebihi mereka semua. Ayat 30. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Mari seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Amin. Jangan menanduk. Karena Tuhan mengatakan seorang istri adalah penolong, bukan perongrong. Haleluya. Amin. Penolong, bukan perongrong, bukan penandu. Jangan salah. Seorang istri itu harus tunduk dan taat kepada suaminya. Yang kedua, bagaimana sikap istri? Yang kedua, istri itu harus menghormati suaminya. Dia harus menghormati suaminya. Jadi saya singgung itu. Orang yang menghormati suami, dia tidak pernah membeberkan kelemahan suaminya di depan. Haleluya. Dia tidak pernah menjelekkan suaminya di keramaian orang. Dia tidak akan pernah memojok-mojokkan suaminya di depan orang. Haleluya. Dia menghormati suaminya. Itu dia. Itu istri, sikap istri yang takut Tuhan. Ini dia. Yang ketiga, sikap istri itu kepada suaminya apa? Dia terikat kepada suaminya. Tahu artinya terikat? Terikat kepada suaminya. Artinya, seorang istri tidak boleh selingkuh kepada pria lain. Tidak boleh. Tidak boleh mencari suami orang atau laki-laki orang karena terikat. Haleluya. Selain maut yang memisahkan. Itu artinya terikat. Tidak boleh kita sebagai istri al-habir suami tak. Alah, apa saya musik. Tangguh kari di besi itu. Iya kan? Di besi suamina marsai dan berkari itu. Baru musik kamu takon, bisa meruden. Blok ini. Jangan, sih jadi perlu ngadu nilai. Haleluya. Itulah suamimu. Seumur hidup kita, itulah suami kita. Itu istri. Haleluya. Sayangi dia, hormati dia. Harus tetap satu. Kita harus tetap mencintai suami kita. Orang yang terikat sampai tua selalu ngomong apa? Selalu mesra. Haleluya, amin.
Harus ada di sini. Kita itu harus mesra sampai tua. Una kalau tiki posok mesra. Sayang, I love you. Tiki sayang, tiki posok be merdeng tangan. Halai, udah lembut tua. Batu gereja. Bayi iba, mana bisa ganti tangan, ini cormak, roak, benar. Tahu lu terikat dia itu suaminya. Selesai dipikir tangan, oh. Jangan sudah. Sama suami lah kita memegang tangan, haleluya. Cium suaminya, haleluya. Itu terikat. Peluk suaminya, haleluya. Menang mila. Aku kita hendak pola. Malas nina. Haleluya. Mesra harus ada sampai okusi mesra guang. Sampai medua be, sampai kakek nenek mana opa mesra bergandeng tangan. Tiki baru menikah sayang, kekasihku jiwaku, kalau bintangku, kalau harapanku, semua di dunia ini kontrak kita yang isi. Lalu betul, madaku sayang pedang mulu. Lalu kon, oh manis iya, betul. Kamu spesial kok, haleluya. Amin. Sayang pe, kekasih jiwa ke, namanya sebagai arang nggak, dedi ke, bui. Unang di guare betul, unang bui. Jangan sampai di sini sungkan sekali bilang sayang sama istrinya. Haleluya, amin. Sama suaminya juga harus bilang sayang. Mulai perkara kita puang, opung-opung, sayang, I love you, Indonesia. Itu namanya terikat. Haleluya, amin. Ya kita pada sayang suami kita. Ya kita pada sayang. Ikut dengan tadi. Halo sayangku, kekasihku, jiwaku, pujaanku. Amin. Una tiki pacar dok Joni atau tiki baru menikah, jangan sudah. Beranikah kita cium suami kita di depan anak kita? Harus berani. Amin. Haleluya. Habis anak si cucu tak mencium suami bersulu, mencium istri tidak mulu beda. Anak cium-cium, beda biar cucu, beda biar anak beliau. Jangan tunjukkan. Maka datanglah seorang anak dari anak kita. Cinta hidup rumah kobra tu babakko. Aku dulu masuk rumah kobra berjuta. Ina buru-buru. Tu mana? Kosong suami kodo, kosong istri kodo. Rumah tanya koda, suamiku mana peduli calon suamiku. Haleluya. Berjuang berubah jadi contoh. Ini anaknya. Tu bapak mana? Kosong bapak tu lah. Dulu aku bah, kursi kuber tu rumah. Romse buru-buru nak. Anak kena, kalau mau bah, kuber bercuci buru bah, bercuci bah. Kosong kuber aku buru-buru maknya kena. Unang terbalik. Aduh, dahulu aku menikah, masa? Ayah aku kuber kasih ini anak bahaya kan? Dah aku sudah kuber. Bapeliku anak menikah dia. Kuber nak rumah tangga. Harus jadi contoh. Amin. Haleluya. Jadi contoh. Siapa yang melihat? Anak-anak kita. Ketika mesra kita di rumah tangga, anak kita akan berpikir, mentak do bapak kobah, mentak do rumah kobah, mentak do lahibah, mesra dia do bah, kesono manuk keluarga. Haleluya. Amin. Jadi saya bilang tadi, tidak boleh kita berantem di depan anak-anak kita. Tidak boleh. Tidak boleh berantem suami istri di depan anak-anak. Itu namanya tidak menghargai, tidak menghormati suami dan istri. Tidak boleh. Itu dia. Itulah firman yang saya berikan Bapak Saudara. Sikap istri harus tunduk kepada suaminya, bukan menanduk. Dia harus penolong, bukan perongrong. Apapun statusnya, tetap harus tunduk kepada suaminya, karena kepala adalah suami.
Yang kedua, istri itu harus takut akan Tuhan. Dia harus bijaksana. Dia harus bisa menyimpan rahasia. Dia harus menghormati suaminya. Dia harus menghormati suaminya. Dan dia harus mengasihi seluruh keluarga. Haleluya. Inilah bagian firman Tuhan yang pertama tentang sikap istri kepada suaminya. Haleluya. Nanti minggu depan saya akan ajarkan bagaimana sikap suami kepada istrinya. Tunggu. Sekarang buat istri dulu. Nanti untuk suami minggu depan. Haleluya. Harus ngerti dalam berkeluarga itu.